Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Kesukaran pasti akan menimpa setiap orang Kristen. Ketika kita memberikan hidup kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, dunia akan menjadi musuh kita. Kita akan mulai dihimpit, ditekan. Kita akan dipaksa untuk mengingkari iman kita. Tetapi justru di dalam hal-hal seperti itulah kita harus tetap bertekun. Kalau kita lihat dari tipikal jenis tanah pada tipe yang kedua, mereka gagal karena ada penindasan, ada tekanan. Mereka dihimpit. Mereka mulai dihimpit. Misalnya, kita dalam sebuah perusahaan, kita bekerja menjadi karyawan sebuah perusahaan. Tetapi ketika perusahaan mulai bersikap tidak jujur, memaksa kita untuk berbohong, memaksa kita untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Misalnya, kita disuruh membuat perhitungan pajak yang keliru, supaya perusahaan tidak membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian kita disuruh untuk membuat laporan pajak yang palsu. Hati nurani kita mulai berontak, oh ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, saya harus hidup jujur. Atau mungkin kita dipaksa untuk melakukan lobby-lobby dengan instansi pemerintahan, disuruh untuk melakukan tindakan melobi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dengan iming-iming memberikan uang supaya perusahaan kita yang memperoleh kontrak kerja yang baru atau seperti apa. Tetapi hati kita jujur, hati nurani kita bertentangan karena kebenaran firman Tuhan. Beranikah kita mengambil sikap untuk berkata tidak kepada hal-hal yang sedemikian? Atau mungkin saja pikiran kita mulai berpikir bijak, kalau saya tidak menuruti perintah perusahaan, saya bisa dipecat. Bagaimana kalau saya dipecat? Anak istri saya akan makan apa? Keluarga saya akan makan apa? Bagaimana kami akan hidup? Bagaimana kami akan memberkati orang lain? Kita seolah-olah menjadi seorang yang bijaksana dan tunduk kepada hal yang diinginkan dunia. Tetapi ketika kita mau bertekun, himpitan-himpitan seperti inilah menyatakan bahwa dirimu tetap mau bersikap jujur kepada Tuhan. Mungkin saja konsekuensinya kita akan dipecat dari perusahaan. Jangan-jangan ketika kita dipecat, kita mulai mengeluh, bagaimana ini Tuhan? Karena saya berbuat jujur, berbuat baik, saya malah dipecat. Tetapi di sanalah ada sukacita. Ketika kita tidak mau terjerumus ke dalam dosa, ada sukacita dalam hati. Oh, terima kasih Tuhan. Di bawah tekanan seperti ini, saya berani mengambil sikap untuk tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita akan mengalami kesusahan. Kita mulai mengencangkan ikat pinggang kita, mengurangi jatah makan kita, mengurangi kesenangan kita. Kita mungkin akan berpuasa, kita mungkin akan menderita oleh karena kita diputus hubungan bekerja. Tetapi sikap seperti inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sikap-sikap seperti inilah yang harus dimiliki setiap orang Kristen dalam hal apapun. Kita harus berani meninggalkan kejahatan demi mempertahankan iman kita. Alkitab juga memberikan sebuah janji kepada kita. Roma 5 ayat 3 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah dalam tekanan, dalam himpitan. Kita bersuka cita. Kita berkata, terima kasih Tuhan.
Aku setahap demi setahap akan taat dan setia kepada Tuhan. Ini adalah jalan iman yang harus aku tempuh. Ini adalah jalan iman yang harus aku lalui. Kemudian kita mulai menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Secara fisik mungkin kita menderita, tetapi batin kita akan bersukacita karena kita tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan itu. Selanjutnya, apa yang menyebabkan hal-hal seperti ini juga membuat orang murtad pada tipikal yang kedua? Ada penganiayaan. Tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri datang kepada dunia memberikan dirinya. Dia dianiaya oleh orang-orang Farisi, orang-orang yang mengerti Taurat Tuhan, orang-orang yang seharusnya mengenal Kristus itu, karena setiap hari mereka hidup mempelajari kebenaran dari kitab Taurat. Tetapi ketika Allah sendiri ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak dapat melihat. Justru mereka lah yang menganiaya Tuhan. Justru mereka lah yang menyiksa Tuhan. Justru mereka lah yang menyalibkan Tuhan itu. Sebagai orang Kristen, kita juga akan mengalami hal-hal demikian. Ketika kita mulai benar di dalam Tuhan, ketika kita mulai taat kepada Tuhan, bukan hanya penganiayaan dari luar yang akan kita terima, tetapi penganiayaan dari orang-orang yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Ia akan mulai menekan kita, kamu sok suci, kamu terlalu berlebihan, kamu terlalu seperti ini. Padahal mungkin saja karena dia merasa dia tidak mampu taat seperti ketaatan yang telah kita perbuat, dia mulai mencari celah untuk mempermalukan kita. Tekanan-tekanan banyak dialami. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di masa-masa sebelumnya, seperti kisah Martin Luther. Karena ada ketidaktepatan di dalam pengajaran pada masa itu tentang keselamatan, dia mulai berani maju memberontak. Dia berkata, tidak seperti ini. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Allah. Keselamatan adalah kasih karunia yang Allah berikan. Keselamatan tidak dapat dibayar dengan uang. Tekanan-tekanan mulai muncul dari dalam dan dari luar, tetapi biasanya yang dari dalam itu lebih kuat menekan kita, menghimpit kita. Penganiayaan itu lebih banyak. Selanjutnya, kegagalan dari tipikal yang kedua ini adalah pencobaan. Apa itu pencobaan? Ketika seorang diuji oleh Tuhan, sama seperti Abraham. Abraham disuruh mempersembahkan Ishak sebagai persembahan. Kemudian di dalam hal itu Abraham dengan tulus hati mempersembahkan Ishak. Pencobaan adalah ujian dari Allah dan Abraham keluar sebagai pemenang. Dan pencobaan yang kedua adalah pencobaan yang datang dari iblis. Iblis mulai mengumpankan kita tentang kenikmatan dosa. Sama seperti Kristus dicobai iblis ketika Tuhan Yesus mulai lapar, dicoba di padang gurun. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan dalam ketaatannya tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kau adalah anak Allah yang hidup, jatuhkanlah dirimu. Tetapi Tuhan tetap tidak mau menuruti apa yang telah dikatakan oleh si jahat. Si jahat mengatakan bahwa dia akan memberikan seisi dunia. Sama seperti itu, dunia. Si iblis akan menawari kita tentang kenikmatan dunia ketika kita mau meninggalkan iman kita. Tetapi di dalam hal-hal seperti itulah kita harus tetap setia dan taat kepada perintah-perintah Tuhan.